Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter Simpleman @simplem81378523 yang berjudul Kembang Larut. Ketika aku mendaki karena ketidaktahuan, akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Buat kalian yang sudah penasaran, selamat menyimak. Semoga kalian berani. Tahun 1993, Rizky Anggoro Prasetyo lahir dari sebuah keluarga yang kental dengan pemahaman kejawen. Sejak dulu, Rizky banyak dikenalkan dengan berbagai budaya Jawa lama oleh bapak. Sebuah budaya yang sudah jarang sekali ditemui di tempat-tempat umum seperti wayang, ludruk, atau tari. Bahkan di rumahnya, benda-benda antik peninggalan leluhurnya masih dirawat dan dijaga dengan sangat baik. Rizky menghormati bapak lebih dari sekedar hubungan antara anak dan orang tua. Ia mengagungkannya karena selama hidupnya Rizky hanya mengenali orang tua ini yang selalu menemani dia semenjak masih anak-anak. Ibunya tidak beruntung karena harus pergi terlebih dahulu saat melahirkan Rizky kecil. Sehingga hanya sosok bapak sajalah yang akhirnya dia kenali sebagai sosok yang paling penting di dalam hidupnya. Orang zaman dahulu pernah mengatakan, tresno iku apik, nanging sing lebihi tresno nang kuwasa iso garai manungsa salah dalan. Sing kelebihan iku gak tahu apik. Menyukai itu bagus, namun jika melebihi kesukaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu bisa membuat manusia salah jalan. Yang berlebihan itu tidak selalu membawa hal yang baik. Disinilah momen di mana Rizky, yang waktu itu berusia 16 tahun harus mendapati kabar kalau bapaknya kemudian meninggal dunia karena kecelakaan di tempat kerjanya di sebuah pabrik kimia, di mana seluruh bagian tubuh sampai tidak bisa dikenali lagi. Kehilangan itu yang membuat Rizky hanya bisa berdiam diri, seperti orang yang nyaris kehilangan separuh jiwanya. Meskipun masih ada Simbah yang merupakan pensiunan tentara, tapi Rizky tidak bisa menerima kepergian bapaknya yang pergi begitu saja tanpa pernah pamit kepada dirinya terlebih dahulu. Suatu hari, setelah melewati 100 dinone bapak atau 100 harinya bapak, Rizky pamit kepada Simbah. Dia berniat untuk tidur lebih awal. Waktu itu, Simbah hanya bisa melihat Rizky dengan wajah yang sayu. Ia sambil berpesan kepada anak itu, "Sebentar lagi azan maghrib lo nak, sabar dulu ya. Selepas isya, kamu bisa beristirahat nak." Rizky hanya mengangguk. Ia tidak melawan kata-kata Simbah, tapi bocah itu tetap saja berjalan lunglai menuju ke kamarnya. Awalnya, dia hanya duduk di tepi ranjang, tapi lama-kelamaan badannya mulai terasa lelah dan tanpa Rizky sadari, niat awal untuk sekedar duduk menjadi tubuh yang terlentang di atas ranjang tidur. Detik jam di dinding terus bergulir, dan tiba-tiba saja Rizky terlelap dalam tidurnya. Azan maghrib kemudian berkumandang. Rizky membuka matanya saat mendengar ada seseorang sedang mengetuk pintu kamarnya. Dan dari cara dia mengetuk pintu, terdengar familiar di telinga Rizky. Tok 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 tok. Tok tok tok. Rizky pun bangkit dari tempatnya tidur. Ia kemudian melihat seseorang yang berdiri di muka pintu sedang menatap dirinya.
Bapak. Rupanya bapaklah yang sejak tadi mengetuk pintu. Beliau melihat Rizky sembari tersenyum lalu berkata, "Sembahyang sik toh, kok tambah turu tole?" Waktu itu Rizky masih setengah sadar. Ia mengangguk lalu melewati pria parubaya itu yang sempat menepuk bahunya. Rizky lalu berwudu seperti biasa dan menunaikan sholat maghrib seperti biasa. Selepas menunaikan sholat, Bapak kemudian duduk di teras depan rumah sambil menyesap tembakau lintingnya seperti biasanya. Rizky tentu saja kemudian ikut bergabung bersamanya. Ia hanya duduk-duduk sambil menemani bapak yang bertanya kenapa anak ini dari tadi terus melihat ke arah dirinya. Setelah duduk cukup lama, bapak kemudian baru mematikan tembakau yang ada di tangannya lalu melihat Rizky dengan mimik muka yang serius. "Nak, kamu lihat itu tidak?" ucap beliau sambil menunjuk sesuatu yang ada jauh di depannya. Rizky melihat ke tempat bapak sedang menunjuk, sebuah jalan setapak di depan rumah di bawah pohon juwet. Di sana Rizky tidak melihat apapun kecuali jalanan yang gelap. Bapak kemudian berkata, "Itu ibumu, Nak, sudah menunggu kamu sejak dulu." Rizky tentu saja terkejut saat itu. Berkali-kali dia melihat ke tempat itu, tapi ia tidak bisa melihat siapapun sedang berada di sana. Rasanya bapak sedang ngelantur, pikirnya waktu itu. Tapi bapak kemudian berdiri. "Kamu tidak percaya kan sama bapak? Kalau tidak percaya ayo ikut, tak tunjukin kalau ibumu memang ada di situ." Saat itu Rizky belum curiga sedikit pun. Ia yang belum pernah sekalipun melihat ibu kecuali dari foto-foto lama. Kemudian ikut berdiri. Dia kemudian berjalan mengikuti bapak yang sedang menapaki jalan menuju ke pohon juwet yang ada di depan rumah. Awalnya tidak terasa. Pohon juwet yang hanya berjarak beberapa langkah saja dari rumah, entah kenapa terasa sangat jauh. Selain itu, bapak juga tidak berkata apa-apa lagi kepadanya, kecuali hanya berjalan dengan langkah kaki yang semakin cepat. "Pak, kok tidak sampai-sampai?" protes Rizky saat itu. Tapi bapak tidak menjawab pertanyaan Rizky sama sekali. Beliau masih terus berjalan seperti biasa. Hingga perlahan-lahan suhu udara terasa semakin dingin. Pohon juwet itu juga mulai tidak tampak lagi. Rizky yang melihat bapak masih berjalan di depan masih belum curiga. Sebelum mendadak, sekujur tubuh Rizky berubah menjadi tidak enak. Hatinya risau, nafasnya tersenggal-senggal. Kemudian rentetan hal ganjil itu diakhiri dengan bulu kuduknya yang berdiri. Rizky mulai berhenti berjalan. Ia sejenak melihat tempat ini dan mulai sadar di mana keberadaannya saat ini. Bapak yang sejak tadi memimpin, kemudian ikut berhenti. Anehnya beliau tidak langsung membalikkan badan saat berbicara dengan Rizky. "Kenapa, Nak? Kok berhenti? Itu lo ibu ada di depan. Sedikit lagi. Katanya kamu kangen sama ibu." Rizky tidak bergeming dari tempatnya. Firasatnya mengatakan kalau dia ikut bapak berjalan terus di jalanan ini dia akan mendapati sesuatu yang sangat buruk. Melihat Rizky yang nampak mulai ragu, sosok bapak kemudian menoleh. Beliau melihat Rizky kemudian melambai-lambaikan tangan ke arahnya. "Nak, kamu tidak percaya ya sama bapak? Kesini, ayo ke tempat ibu sekarang." Rizky hanya menggelengkan kepalanya. "Bapak kangen." "Rizky tidak kangen toh karo bapak. Tidak gelem melu bapak," kata sosok itu yang masih melambai-lambaikan tangannya. Rizky masih diam saja. Kini tubuhnya tiba-tiba saja merinding sewaktu ada hembusan angin yang seperti melewati dirinya. Rizky tahu di mana tempat ini. Ia mengenalinya.
Jalan ini tidak salah lagi adalah jalan yang menuju ke arah kuburan desa. Kuburan, tempat orang-orang mati biasa dimakamkan. Mana saat Bapak kemudian berhenti melambaikan tangan, Rizky sudah berdiri di antara nisan-nisan tua, lengkap dengan pohon-pohon kamboja yang ada di sekelilingnya. "Kamu tidak mau ikut karena Bapak? Apa karena kamu sudah sadar kalau aku bukan Bapak?" Seketika itu, wujud Bapak menjadi bentuk wujud pocong, tapi berwarna hitam, yang kain kafannya benar-benar terlihat kotor seperti diselimuti oleh arang. Mulutnya rusak, dengan bola mata merah menyala. Sosok itu melayang beberapa senti dari permukaan tanah menuju ke tempat Rizky. Rizky hanya bisa beristighfar, tapi aneh, kakinya tidak bisa pergi dari tempat itu. "Ikut aku, Nak. Bapak sama ibumu ada di depan sana. Kamu tidak mau ikut denganku ke sana?" Rizky menggeleng-gelengkan kepalanya. Wujud pocong ini membaui Rizky yang sedang membuang muka, tidak berani melihat sosok yang mengerikan itu. "Anak ganteng, anak pinter, anak pancer kliwon. Aromamu begitu wangi, wangi darah yang masih terasa manis. Ikut, 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 ikut." Rizky meraung berteriak. Dan seketika dia terlunjak dengan badan yang terpelanting karena sesuatu seperti menjerat tubuhnya. Saat itulah Rizky melihat Simbah yang terhenyak di samping para tetangga desa yang melihat wajah Rizky dengan sorot mata terkejut sekaligus ngeri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Rizky juga merasa nafasnya terasa sulit dan tersenggal. Saat itulah Rizky kemudian melihat dirinya. Ia sadar jika sekujur tubuhnya sudah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Siang itu, Simbah meminta maaf kepada para tetangga yang hadir di rumah. Sementara Rizky duduk ditemani sanak saudara. Tidak ada dari mereka yang bicara. Setelah semua tamu sudah pergi, Simbah mengajak Rizky masuk ke kamar. Rizky kemudian menceritakan semuanya. Mulai dari ketemu bapak, kemudian diajak jalan ketemu sama ibu, kemudian melihat wujud pocong menggunakan kain kafan hitam. Pocong itu terus mencoba merayu Rizky. Untungnya anak itu tidak terkecoh. Simbah hanya menghela nafas panjang. Beliau tahu kehilangan membuat manusia berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Dan saat itu terjadi, mereka yang suka memanfaatkan keadaan bergerak masuk tidak menutup kemungkinan makhluk-makhluk seperti itu juga akan ikut bergabung. Simbah kemudian menceritakan versinya. Kalau saat azan maghrib berkumandang, Simbah masuk ke kamar Rizky. Di sana beliau melihat Rizky sedang tidur. Tapi firasat buruk orang tua tidak bisa dibohongi. Ia segera membangunkan bocah itu yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh peluh. Simbah mulai khawatir. Badan Rizky mendadak menjadi panas. Tidak hanya itu, nafasnya tersenggal seperti orang yang terkena asma. Simbah kemudian memanggil orang-orang termasuk mantri desa. Tapi semua orang tidak bisa membangunkan Rizky yang seperti hanyut dalam tidurnya. Semakin malam, semakin mengkhawatirkan. Dari badan yang sebelumnya panas tinggi mendadak menjadi dingin. Nafas Rizky juga tidak beraturan. Beberapa orang menyarankan agar ada yang mau mengazani anak itu. Simbah pun melakukannya. Dan tiba-tiba tubuh Rizky mengejang hebat. Dibantu orang-orang, semua melafalkan azan yang semakin keras. Tubuh Rizky terus mengejang. Bahkan bocah itu menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Saat ada di titik paling jauh, tubuh Rizky kemudian berhenti bergerak. Denyut nadinya lenyap, detak jantungnya berhenti berdetak. Rizky yang baru saja kehilangan bapak dinyatakan meninggal dunia pukul 12:05 malam. Waktu itu, tetangga menyarankan agar anak malang itu dimakamkan saat itu juga.
Tapi Simbah masih belum rela. Beliau bilang biar Rizky tetap di sini setidaknya untuk malam ini saja. Besok pagi pemakaman bisa dilangsungkan, Simbah pun tidur di samping jasad Rizky. Semalaman, Simbah tidak tidur. Beliau menjaga cucunya. Semua sholat beliau lakukan. Membaca ini itu sambil mengharapkan kalau Rizky benar-benar cuma tertidur. Tapi sampai fajar terbit Rizky tidak kunjung menghembuskan nafas. Dia benar-benar sudah pergi ke alam baka. Selepas dimandikan, disolati oleh para tetangga, kemudian tinggal beberapa prosesi doa, semua orang yang ada di dalam rumah dibuat terkejut. Saat bocah berselimut kain kafan itu menggeliat, kemudian duduk dan melihat mereka semua, termasuk Simbah yang merinding menyaksikan ini. Rizky mati suri. Sesuatu yang jarang sekali terjadi kepada manusia. Simbah sendiri pun rasanya masih tidak percaya dengan kejadian ini. Tapi nyatanya, semua terjadi begitu saja. Seorang yang kebetulan bertamu di desa pun mengatakannya, kalau Rizky itu memiliki aroma kembang laruk. Aroma yang sangat disukai oleh mereka yang bukan dari bentuk makhluk sembarangan. Kelas kembang laruk jauh lebih mengkhawatirkan. Butuh orang yang punya kebatinan tinggi untuk menjaganya. Karena itu, orang itu memberi nasihat. Rizky dilarang keras mendaki gunung manapun, terutama satu gunung yang ada di Jawa Timur. Orang asing itu membisiki Simbah, karena jika itu terjadi Simbah dan keluarga lebih baik melupakan kalau beliau punya keluarga yang seistimewa ini. Singkat cerita, Simbah sudah memberi wejangan. Bahkan setelah Simbah akhirnya wafat dan Rizky memulai kehidupan barunya sebagai anak kuliahan. Tahun itu, tidak banyak orang yang bisa merasakan bangku kuliah. Tapi karena Rizky dari keluarga yang cukup berada, beliau pun memilih menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri. Selama di sana, tidak ada yang terjadi. Kehidupan Rizky seperti mahasiswa kebanyakan. Kuliah, pulang, kuliah, pulang. Sampai suatu hari, temannya menyampaikan salam titipan kepadanya. Sebut saja teman Rizky ini dengan Koco.